Cara mematikannya dengan kita pakai saklar sentuh. Oke, mati. Nah, ini hidup, ini mati, ini hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sahabat hobiku, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, di momen kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bereksperimen membuat suatu perangkat yang multifungsi ya, dari bekas X lampu emergency ini. Lampu emergency ini pernah terbakar drivernya di dalam. Oke, seperti ini tampilannya kawan-kawan sekalian. Ini drivernya, ini pernah terbakar ya, mungkin karena sudah waktunya memang terbakar ya, sudah lama dipakai dia usianya, jadi dia terbakar. Nah, ini nampak kawan-kawan. Drivernya sebelah ini yang kolom AC ini DC, ini AC, ini terbakar komponennya. Saya tidak tahu kenapa, kemungkinan ada beberapa komponen yang memang short dia ya. Bagi kawan-kawan yang mempunyai lampu emergency seperti ini, kalau mempunyai kendala di lampu ini, silahkan cek dulu ya beberapa komponennya, terutama di baterai. Baterai ini memang sering rusak ya, sering masa pakainya dia sudah habis seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh cek di drivernya ini, mana tahu ada komponen yang short yang bisa diganti ya, silahkan diperbaiki dan bisa dipakai lagi lampu emergency ini kawan-kawan ya. Namun di kali ini saya tidak pakai driver ini, saya akan merubah fungsi dari lampu emergency ini ya. Saya akan memodifikasi sehingga dia inovatif ya. Seperti apa itu kawan-kawan yang saya akan modifikasi? Pertama, ini saya copot dulu ya, saya copot dulu. Oke, pertama menyangkut video yang kemarin-kemarin, yang dua video sebelumnya, yaitu mengenai saklar sentuh ya. Nah, ini saklar sentuh. Saklar sentuh yang di video tutorial 2 video kemarin saya akan implementasikan di lampu emergency ini, memakai saklar sentuh. Kemudian saya akan mengganti baterainya ini ya. Baterainya ini saya akan tidak pakai, akan saya pakai baterai lithium 18650. Akan saya buat di sini 2 sel, saya paralel nantinya kawan-kawan. Dia harusnya tetap di 4,2 volt ya, tapi mAh-nya itu bertambah nanti, sehingga dia akan lama bisa dipakai kawan-kawan. Nah, berikutnya setelah saya ganti nanti baterainya dengan 18650 seperti ini kawan-kawan, saya mempunyai ide akan membuat dia multifunction ya. Selain bisa di charger untuk menghidupkan lampu emergency ini ya, yang di depan ini saya akan membuat dia fungsinya bisa untuk menjadi power bank ya, menjadi power bank nantinya, sehingga perangkat ini multifunction seperti itu kawan-kawan. Dan yang ketiga, fungsi ketiganya, saya akan sematkan di dalam ini nanti pemutar MP3 berikut dengan Bluetoothnya ya kawan-kawan. Nah, ini dia tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ini saya ambil dari mic portable yang untuk anak-anak itu ya. Nah, ini dia bekasnya. Nah, untuk biasa untuk mic anak-anak yang bisa nyanyi-nyanyi seperti itu kawan-kawan dia. Saya terinspirasi dari ini ya, dari orang yang sering ngecam seperti itu kawan-kawan. Lampu emergency ini nanti sangat menarik ya untuk dibawa untuk ngecam atau apalah gitu kawan-kawan, dalam keadaan tidak ada apa ya, arus listrik seperti itu kawan-kawan. Jadi nanti dia selain untuk bisa lighting, untuk penerangan, kemudian bisa untuk charger, kemudian juga dia untuk bisa musik ya, musik, karena dia pakai Bluetooth nanti disematkan ke handphone, jadi dia timbul suaranya nanti dari lampu emergency ini. Kebetulan saya mempunyai speaker copotan ya, seperti ini, sangat kompatibel saya rasa ya untuk. Tapi saya tidak tahu ini berapa ohm, ini berapa watt dan berapa ohm, saya tidak tahu sih, tidak nampak di sini kawan-kawan. Atau mungkin dia di belakang ini ya. Nah, akan saya tempelkan nanti di sini. Ini akan saya rombak dengan diameter yang pas nanti di speaker ini, saya akan rombak di sini. Kemudian nanti modul MP3 dan Bluetooth ini saya akan sematkan di sini ya. Saya akan tempelkan di sini. Akan saya atur dulu bagaimana nanti cara pemotongannya ini, sehingga dia bisa berfungsi dengan baik
duduknya nanti di sini kawan-kawan. Oke, selain daripada itu, untuk menghidupkan atau memfungsikan saklar sentuh ini kita butuh perangkat yang seperti ini, yang sudah saya rakit seperti ini ya. Ini sudah pernah saya buat videonya untuk menyalakan pompa galon otomatis ya. Saya sudah pernah membuatnya seperti ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nanti mau melihatnya lebih detail kembali, silahkan tonton video yang sebelumnya ya. Oke, rangkaian ini akan saya terangkan, nanti saya instalasi dulu nanti di saklar sentuh ini. Kemudian nanti setelah saya sambung-sambungkan, nanti coba saya terangkan ya. Tonton terus videonya, jangan di skip-skip. Bagi kawan-kawan yang baru menonton video ini, baru mengklik channel Video Hobiku, silahkan like, comment, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, memberi inspirasi. Mana tahu kawan-kawan mempunyai lampu emergency seperti ini, akan dirubah fungsinya ya. Jadi keren lah seperti itu kawan-kawan. Oke, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat dalam menciptakan video-video yang bermanfaat, yang berguna bagi kawan-kawan sekalian. Oke, let's check it out videonya kawan-kawan. Oke, untuk step yang pertama, izinkan saya untuk merakitnya ini dulu ya. Tapi tidak saya record untuk merakit tempat driver MP3 dan Bluetooth ini kawan-kawan. Saya akan buat di sini sedemikian rupa, secantik mungkin, biar bisa nanti dioperasikan dengan baik. Nanti ini saya tidak pakai, saya akan cabut untuk jack female yang ini. Saya akan cabut, tidak pakai. Kemudian jack USB tipe G ini saya akan rombak ya. Saya akan rombak, saya cabut, saya akan tempatkan di mana nanti kawan-kawan, di sinilah gitu. Lebih baik, saya rasa lebih baik di sini ya. Karena kenapa saya cabut? Ini tidak, setelah saya ukur-ukur tidak pas ya di sini. Nah, nanti agar dia pas, nanti akan saya cabut ini. Kemudian switch buttonnya ini untuk power ini saya akan ganti juga, saya akan cabut, akan saya ganti dengan yang baru, atau pakai ini juga ya. Tempatnya aja nanti yang akan saya rombak di cover lampu emergency ini kawan-kawan. Nah, ini dia tombol-tombolnya, akan saya buat nanti di sini kawan-kawan. Ini akan saya potong-potong dulu ya. Tapi tidak saya record karena ini tentatif kok, bagaimana nanti kawan-kawan cara pembuatannya ya sendiri nanti. Next, kita akan coba lampu emergency-nya ini dulu ya, apakah masih bisa hidup atau tidak ya. Percuma nanti kita akan buat ini, ternyata lampunya itu atau sebagian dari lampu LED ini ada yang tidak berfungsi ya. Oke, kita akan coba kasih apa dulu ya, kasih arus dulu dengan pakai power supply ya, power supply. Oke, ini dia power supply, kita set di 4,7 lah seperti itu kawan, atau 4 volt seperti itu. Ini akan kita coba tes dulu ya, lampu LED yang kabel warna putih ini positif. Oke, positif. Kemudian yang ini negatif lah ya mungkin ya. Oke, hidup kawan-kawan ya, masih hidup. Semuanya bola lampu LED-nya masih hidup, mantap kawan-kawan. Jadi bisa kita buat nanti sebagai lampu emergency. Oke, tidak lupa juga nanti saya akan membutuhkan switch seperti ini sebagai kontrol pertama switchnya ya. Switch untuk menghidupkan atau menjalankan arus ke modul MP3 ini dan ke lampu emergensinya. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut videonya ya. Setelah saya set ini boxnya, cover dari lampu emergensinya, jadi bentuknya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya potong untuk dudukan speakernya ini kawan-kawan. Saya ambil ininya, dan ini berguna nanti ya untuk standnya ya. Saya potong, kemudian ini saya set untuk tombol dari modul MP3 dan Bluetoothnya. Kemudian ini untuk USB female dan female ngecas, dan untuk out dari arus baterai yang akan didudukkan di sini. Kemudian ini juga sudah saya potong, saya bolongin untuk switch arus dari baterai nanti. Kemudian ini sudah saya bentuk juga untuk arus untuk USB dari modul MP3 dan Bluetoothnya ya. Kemudian ini untuk switch sudah saya bolongin juga kawan-kawan ya. Nah, ini dia modul MP3-nya. Yang USB saya angkat dari sini ya. USB-nya untuk MP3 pemutar saya angkat. Untuk slot micro SD-nya tidak kita pakai ya, tidak kita pakai. Kemudian aux-nya ini juga kita tidak pakai. Kita pakai hanya nanti di modul MP3 ini
yaitu Bluetooth dan USB-nya kawan-kawan, karena sangat ribet ya untuk memfungsikan nanti aux-nya ini di mana diletak. Jadi hemat pikir saya hanya saya fungsikan yang USB dan Bluetooth-nya aja kawan-kawan, itu yang paling terpenting. Kemudian ini ada lampu indikator power dari modul MP3, saya cabut, sangat kecil dia, lampu SMD ya, seperti lampu SMD. Saya ganti nanti jadi lampu indikator RGB. Nah, RGB seperti ini kawan-kawan. Nanti dia bisa berkedip-kedip ya, berkedip-kedip. Saya punya ide untuk mencantolkannya di depannya nanti ya, di depannya ini seperti ini kawan-kawan. Nah, ini udah saya bolongin ya, sudah saya bolongin, nanti kita tempelkan di sini. Oke, kita tempelin nanti dia kawan-kawan. Kemudian setelah saya potong ini tadi yang saya bilang saya potong, saya dapat ide ya untuk membuat tidak mencampakkan fittingnya ini ya. Saya dapat ide untuk mencantolkannya di sini kawan-kawan. Jadi dia sebagai standnya juga nanti ya, bisa didudukkan seperti ini, atau nanti kita hubungkan kawat di sini untuk cantolannya ya. Sebagaimana yang saya bilang tadi, saya terinspirasi dari orang ngecamp ya, untuk camping seperti itu. Jadi perangkat ini sangat berguna atau sangat inovatif ya untuk bisa dibawa untuk camping. Jadi nanti lampu emergency ini bisa dicantolin di atas ya, seperti itu kawan. Nah, nanti cantolinnya seperti ini, nanti kita praktekkan ya. Oke kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, untuk step yang pertama kita akan solder ini dulu ya, drivernya ini ya. Yang B plus biasanya itu yang apa ya, yang warna hitam lah gitu ya, warna nasional ya. Ini yang B min. Oke, setelah saya solder tadi ya driver untuk USB nya ini, dan saya paralelkan baterainya 2 sel. Sekarang kita akan pasangkan cover lampu emergensinya berikut dengan covernya di depannya ini. Nah, ini dia kawan-kawan lampu emergensinya, kita akan masukkan kemari. Itu udah saya pasangkan resistor ya di kabel positifnya ya, agar lampunya itu awet ya, tidak langsung direct langsung arus dari baterai litiumnya. Nah, ini dia cover depannya sudah saya bolongin kawan-kawan untuk hole dari saklar sentuhnya ya, ala kadarnya lah kawan-kawan ya, tidak begitu presisi, yang penting cocok dia pas. Nah, jangan lupa juga di pin B nya ya, pin B nya ini disolder ya kawan-kawan, disolder sebagaimana seperti video tutorial yang saya upload kemarin. Disolder pinnya, kemudian ini akan kita lem biar lebih kuat. Sedikit-sedikit aja ya, tidak usah terlalu banyak, nanti akan menyebar ke pinggirannya itu kawan-kawan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita pasangkan mikanya ya, mika atau apa itu kawan-kawan, bisa disebut mika, bisa disebut pemantul cahayanya itu ya. Ini kita akan pasangkan ya. Waduh, agak susah nih. Oke, sip, masuk dia. Oke, ini kita akan masukkan ke dalam situ ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjut next video pembuatan lampu emergency ini berikut dengan perangkat yang lainnya. Namun sebelum itu kawan-kawan, saya minta maaf, video untuk instalasi penyolderan perangkat di dalam ini saya tidak record ya. Bukan saya tidak record, saya tidak sengaja tidak record gitu. Saya pikir terekam, tapi tidak terekam kawan-kawan. Setelah saya solder semuanya, setelah saya pasang, rupanya saya cek videonya dia tidak merekam kawan-kawan. Jadi saya minta maaf sebelumnya, sangat minta maaf. Saya tidak tahu
rupanya videonya tidak merekam kawan-kawan sekalian. Tapi tidak apa-apa, saya akan merangkan satu persatu perangkat-perangkat ini ya yang saya instalasi ini. Pertama yang akan saya terangkan mengenai modul chargernya. Modul charger sebelumnya saya berencana pakai seperti ini, namun dalam instalasinya, dalam penyorderannya saya tidak tahu kenapa IC-nya ini jebol ya kawan-kawan. IC-nya jebol nampak ini. Jadi saya tidak pakai karena saya hanya punya satu stok. Saya tidak punya lagi stoknya. Hemat pikir saya pakai modul charger yang lainnya. Seperti ini dia kawan-kawan. Modul charger TP4506 tapi mempunyai BMS kawan-kawan ya. Bedanya kawan-kawan dengan TP4506 yang biasa, dia pakai BMS ya. Nah, ini dia pakai BMS, baterai management system. Ini kawan-kawan, dengan yang pakai BMS ini, dia keunggulannya dengan TP4506 yang satu lagi, dia pakai off ya. Ketika pengisiannya telah penuh, dia cut off. Jadi baterainya ini awet ya, tidak overload, dia tidak over pengisian. Kemudian kalau dia baterainya sudah lemah, dia cut off juga gitu. Jadi dia baterainya tidak kosong sekali kawan-kawan. Begitulah kawan-kawan kira-kira. Sedangkan yang TP4506 yang satu lagi, dia tidak punya BMS seperti ini ya. Dia tidak punya BMS. Nah, di rangkaian ini saya pakai yang TP4506 yang seperti ini. Baterai 18650 yang 2 sel ini saya paralel, saya hubungkan langsung ke B plus dan B min ya kawan-kawan. B plus dan B min. Ini yang min, ini yang plus. Depannya ini saya hubungkan kemari, yang plus yang belakang ini saya hubungkan ke B minnya ya, baterai minnya. Sedangkan outnya saya paralelkan juga kawan-kawan. Outnya yang negatif saya paralelkan ke lampu LED yang min. Kemudian yang min dari modul MP3 dan Bluetooth ini kawan-kawan. Setelah itu yang plusnya itu saya hubungkan dia ke saklar utama ya. Saklar utama ini terhubung dia ke baterai plus. Dia yang ini kawan-kawan. Ke baterai plus terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ke baterai plus saya hubungkan ke saklar utama, kemudian dia beralih paralel ke rangkaian yang saya buat ini, paralel ke modul MP3 dan Bluetooth ini dan lampu emergensinya. Kemudian juga saya paralelkan dari out plus dan out min, saya ambil untuk USB yang ini ya, USB ini. Namun sebelum itu saya konekkan ke step up bus ya, modul step up bus yang video yang sebelumnya, agar dia mengeluarkan arus 5 volt. Sedangkan yang ini dia kisaran maksimumnya 4,2. Memakai step up ini akan mengeluarkan arus dia 5 volt kawan-kawan. Nanti kita coba, kita tes apakah dia berfungsi atau tidak. Kemudian dari itu saya pakai juga lampu indikator untuk menandai arus sedang bekerja atau arus sedang masuk di rangkaian ini ya, dari saklar switch yang nomor 1 ini. Ketika dihidupkan, lampu indikator ini hidup dia kawan-kawan. Nah, kita beralih kemari. Yang terakhir tadi saya solder juga tidak terikot yang dari USB MP3 ya. USB MP3 saya solder ke mari kawan-kawan, ke 4 pin ini. Kuning, ungu, hijau, dan biru ini saya konekkan kemari ke 4 pin ini. Kemudian untuk speakernya saya ganti, saya copot yang slot USB female-nya, saya konekkan ya. Langsung dia saya jumper ke dalam ini ya. Ini yang saya copot. Kenapa saya copot? Karena dia mengganjal ya di dalam ini. Langsung saya konekkan, saya solder kemari kawan-kawan. Saya tidak pakai yang pakai soket ini lagi. Lain daripada itu, mengenai rangkaian ini, nah rangkaian ini untuk menghidupkan lampu emergensinya. Kenapa saya pakai rangkaian ini? Karena setelah saya coba lampu emergensinya kalau langsung pakai saklar sentuh, dia redup ya kawan-kawan. Dia redup. Jadi untuk dia mengatasi agar lampunya itu tidak redup, saya pakai rangkaian ini. Sangat sederhana, pakai transistor TIP 42C ya, TIP 42C. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Ini agak susah ya menerang, sudah saya solder ya. Contohnya seperti ini. Kaki yang kolektor ini saya hubungkan ke positif. Anggaplah ini baterai dari lithium 18650. Kemudian yang kaki emitor saya hubungkan ke restan ya, ke resistor dahulu. Baru dia menuju ke pin out dari
saklar sentuhnya yang tengah-tengah ini kawan-kawan. Nah, yang tengah-tengah ini. Kemudian yang VCC positif saya hubungkan juga kemari. Berikut dengan kaki kolektor. Kemudian yang ground saya hubungkan langsung ke baterai negatif ya. Yang ground yang ini. Nah, yang ini kawan-kawan, yang ground saya hubungkan langsung ke baterai dia. Kemudian kaki yang base. Nah, ini yang base. Base-nya ini saya hubungkan ke outnya ya, ke out. Ini anggaplah out yang base, saya hubungkan ke, nah ini dia, ke positifnya lampu emergency. Nah, positif lampu emergency. Oke kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, kawan-kawan bisa menonton video sebelumnya dalam pembuatan pompa air otomatis yang saya upload videonya beberapa minggu yang lalu. Boleh kawan-kawan cek nanti di videonya untuk keterangan lebih lanjut mengenai rangkaian yang saya buat ini kawan-kawan. Nah, yang ini. Oke. Oh ya, satu lagi. Nah, yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya mengenai switch ini. Nah, switch ini. Nah, ini tadi udah saya terangkan ya. Ini langsung saya jumper dari modul MP3-nya ya. Modul MP3 yang awalnya dia lengket di situ, saya cabut, saya buat di sini kawan-kawan. Nah, ini dia. Oh ya, satu lagi. Saya pasang ini resistor ya. Saya pasang resistor di beberapa titik. Pertama di lampu RGB-nya saya pasang resistor. Kemudian ini juga saya pasang resistor di sini. Kemudian di lampu indikator dari arus ini juga saya pasang ini resistor ya. Kenapa saya pasang resistor? Agar dia tidak direct langsung arusnya, bisa mengakibatkan lampu ini jebol ya kawan-kawan. Jadi ada tahanannya seperti itu kawan-kawan. Akan kita tutup covernya dan akan kita coba eksperimen kita pada hari ini kawan-kawan. Apakah dia bekerja dengan baik? Apakah kurang baik? Oke, let's check it out videonya kawan-kawan. Baik rekan-rekan sekalian, sudah saya tutup covernya ini ya. Saya baut di 4 lubang ini. Kemudian yang terakhir kita akan buat standnya ya. Ini standnya. Oke. Ya, standnya ini bisa didudukan seperti ini ataupun bisa digantung ya, seperti ini kawan-kawan, digantung. Oke, sudah saya set sedemikian rupa. Saya tambahin ini karetnya ya, biar lebih cakep dia. Nah, sekarang akan coba kita operasikan lampu emergency yang sudah kita modifikasi ini kawan-kawan ya. Tombol power yang pertama akan kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya kawan-kawan. Lampu indikatornya hidup, menandakan arus sedang berjalan di perangkat ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, lampu emergensinya ikut hidup. Cara mematikannya dengan kita pakai saklar sentuh. Oke, mati. Nah, ini hidup, ini mati, ini hidup. Oke, kita matikan dahulu. Nah, berfungsi. Kemudian akan coba kita nyalain MP3-nya kawan-kawan. MP3 berserta Bluetooth-nya. Ini kita tekan. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, mantap kawan-kawan. Berfungsi ya, berfungsi. Kemudian akan kita konekkan ke handphone ya. Kita konekkan, coba kita konekkan ke handphone. Oke, kita search. Ini dia WS858. Nah, kita sandingkan. The Bluetooth device is connected successfully. Mantap, terhubung ya kawan-kawan. Akan kita buka YouTube. Kita tes, kita cari hobiku biar tidak kena hak cipta ya. Hobiku. Nah, ini dia. Oke, kita hidupin. Nah, ini video sebelumnya ya kawan-kawan. Hidup, sekarang saklar sentuhnya kita sentuh. Oke, menyala ya kawan-kawan. Oke. Nah. Oke, kedengaran kawan-kawan sekalian?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku. Nah, ini tombol volume merendahkan dan ini menambah ya. Ini mengecilkan dan ini menambah. Akan kita coba ya. Apa kabarnya di sana? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan video yang kemarin. Oke, berfungsi ya. Ini nambah di lanjutannya. Karena yang kemarin itu hanya sekedar cara tutorial maksimal pemakaian saklar sentuh. Mantap, berfungsi. Kemudian sekarang akan kita coba MP3 ya. Kita coba MP3. MP3-nya ini sudah saya download dari YouTube. Mudah-mudahan tidak kena hak cipta ya kawan-kawan. Kita konekkan ke mari yang barusan kita solder ya. Oke. Music play mode. Nah. Oke. Volumenya terlalu besar ya. Oke, kita tambah sedikit. Oke, coba kita next ya kawan-kawan. Kita next. Nah, oke, ini tombol next. Mantap, berfungsi. Nah, ini lampu indikator yang saya pasang itu. Oke, next. Oke, mantap. Oke, sekarang kita off kan dahulu. Oke, ini tombol off-nya ya, tombol pause-nya kawan-kawan. Nah, ini kita cabut. Oke. Radio mode. Ini radio. Aux input mode. Nah, ini aux tidak kita pakai ya, hanya dua aja kita pakai, yang Bluetooth-nya dan model MP3. Oke, ini kita matikan ya kawan-kawan. Nah, sekarang akan coba kita fungsikan ya, akan coba kita masukkan ini, apakah dia berfungsi atau tidak kawan. Modul power bank-nya ya, soket power bank-nya. Kita pakai lampu LED ini aja ya. Bismillah. Push. Oke, berfungsi kawan-kawan ya. Bisa menghidupkan lampu LED ini ataupun perangkat-perangkat yang lain yang sedang membutuhkan arus dari baterai ini kawan-kawan ya. Ini akan kita cabut dahulu. Oke, fungsi. Sekarang akan coba kita charger. Ini kita masukin. Ini kita cokkan ya. Oke, hidup ya kawan-kawan lampu indikatornya, menandakan pengisian baterai sedang berlangsung di lampu emergency ini kawan-kawan. Oke, mantap. Sip. Baik kawan-kawan sekalian, demikianlah video kita di hari ini, eksperimen kita di hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian dalam menggunakan atau memodifikasi lampu emergency yang sudah tidak terpakai lagi ya, untuk lebih menarik, inovatif, yang dapat digunakan kawan-kawan sekalian di rumahnya masing-masing. Oke, bagi rekan-rekan yang baru menonton video ini, baru mengklik channel hobiku ini, silahkan bantu like, comment, and share. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar saya bersemangat terus untuk menciptakan video-video yang menarik, yang berkenan bagi kawan-kawan sekalian di sana. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang paham, kurang mengerti ya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita saling bertanya di kolom komentar. Oke, see you next time kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.